Halo teman-teman, selamat datang di Kampus IT. Ini merupakan video pertama untuk seri tutorial pengembangan web. Nah, jadi untuk seri kali ini, kita akan belajar bagaimana mengembangkan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan juga nanti kita akan menggunakan studi kasus tertentu. Oke teman-teman, untuk video yang pertama ini, kita akan mempelajari apa saja yang perlu kita persiapkan untuk mengembangkan sistem berbasis web. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama. Oke, yang pertama yang perlu kita persiapkan di sini adalah Exam. Nah, Exam ini adalah program aplikasi lokal web server yang paling umum dan paling banyak digunakan untuk melakukan pengembangan sistem berbasis web. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa Exam ini memiliki kepanjangan ya. Jadi Exam ini, X-nya ini didefinisikan atau kita bisa asumsikan sebagai cross ya. Cross itu artinya di sini sebagai lintas platform yang artinya atau maknanya Exam ini bisa diinstal atau bisa dipasang di beberapa sistem operasi atau di beberapa platform. Misalkan saja di sini bisa kalian install di Windows, kemudian di Linux dan juga di OS X ya. Oke, seperti itu untuk yang X. Kemudian kita lanjutkan yang A di sini artinya adalah Apache. Nah, Apache ini apa? Apache ini adalah web server ya. Dan yang paling banyak digunakan itu adalah Apache. Nah, Apache ini sudah include di dalam program aplikasi Exam ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi menginstal secara terpisah ya. Jadi sudah satu paket seperti itu. Nah, kemudian juga ada MariaDB. Yang M ini untuk MariaDB atau juga MySQL. Nah, ini adalah database servernya ya, teman-teman. Jadi, teman-teman juga tidak perlu menginstall database servernya sendiri-sendiri ya. Jadi, di sini sudah satu paket semuanya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Untuk P yang pertama ini adalah PHP. Nah, kita sudah mengetahui semuanya bahwa PHP ini adalah bahasa pemrograman untuk pengembangan web backend ya, seperti itu. Kemudian untuk P yang terakhir adalah POL. Nah, POL ini juga merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk beberapa tugas ya, misalkan seperti pengembangan web juga termasuk, kemudian juga untuk pemrograman jaringan dan juga bisa digunakan untuk administrasi sistem, seperti itu. Oke teman-teman, jadi exam ini akan kita gunakan selama proses pengembangan dan pengujian aplikasi sebelum di hosting atau kita online kan. Nah, jadi selama proses development dan testing, kita nanti akan menggunakan exam ini. Nah, mungkin teman-teman di sini mau menanyakan apakah exam ini bisa sampai production level, bisa sampai ke level produksi misalkan. Nah, ternyata dari komunitasnya itu sendiri tidak direkomendasikan teman-teman. Jadi, exam itu sendiri hanya digunakan untuk proses pengembangan dan pengujian sebelum kita hosting atau kita online kan. Oke? Yang jelas alasannya itu adalah alasan keamanan ya. Teman-teman mungkin nanti bisa searching saja di komunitas-komunitas yang ada di internet ya, yang pastinya komunitas yang membahas masalah pengembangan web. Oke, selanjutnya kita masuk lagi untuk bagian yang berikutnya. Nah, di sini ada Visual Studio Code. Untuk tampilannya nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman. Ini saya memberikan link downloadnya dulu ya. Jadi yang tadi itu exam bisa di-download di sini. Alamatnya teman-teman bisa, atau mungkin nanti teman-teman bisa searching saja di Google menggunakan kata kunci download exam ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut yang kedua atau yang berikutnya adalah text editor ya. Oke, jadi text editor ini juga program aplikasi. Kebetulan untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan Visual Studio Code atau yang biasa dikenal dengan VS Code saja ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan beberapa, bukan beberapa, melainkan salah satu text editor yang sudah disediakan. Misalkan saja teman-teman bisa menggunakan Notepad++, bisa juga menggunakan Sublime Text, kemudian ada Atom, Vim, dan sebagainya teman-teman. Nah, yang jelas text editor ini nantinya akan menjadi wadah atau tempat bagi kita untuk menuliskan atau mengubah ataupun menghapus kode program kita. Jadi
singkatnya mungkin nanti untuk kita gunakan untuk melakukan manipulasi kode ya. Jadi manipulasi kode itu nanti di sana kita bisa menuliskan atau menambahkan kode, bisa juga mengubah kodenya ataupun kita bisa menghapus kodenya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke program aplikasi yang berikutnya. Yang terakhir ini yang kita gunakan adalah Google Chrome ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome atau browser ya teman-teman. Nah, program aplikasi browser yang saya gunakan di sini adalah Google Chrome. Teman-teman juga bisa menggunakan browser yang lain, misalkan Firefox, kemudian yang lainnya ada Opera dan sebagainya. Teman-teman nanti mungkin bisa menggunakan yang lain atau juga bisa mengikuti apa yang saya rekomendasikan seperti itu. Jadi supaya nanti tutorialnya mungkin berjalan dengan baik, dengan lancar, mungkin teman-teman nanti bisa mengikuti apa yang saya rekomendasikan ya. Nah, jadi yang lain-lainnya itu mungkin kalau teman-teman sudah terbiasa dengan misalkan menggunakan Firefox, silakan saja. Atau nanti yang tadi text editornya terbiasa menggunakan Notepad++ atau Sublime Text, silahkan. Seperti itu saja. Oke, untuk browser ini nantinya akan kita gunakan untuk melihat hasil dari kode yang kita tuliskan di text editor tadi ya teman-teman. Nah, pastikan untuk melakukan reload untuk melihat hasilnya. Nah, jadi jika ada perubahan pada kode program yang kita tuliskan di text editor tadi, pastikan teman-teman melakukan reload di browser ini untuk melihat hasil perubahan tersebut ya teman-teman. Nah, intinya kita harus selalu melakukan reload setiap ada perubahan yang terjadi. Untuk apa? Untuk melihat hasilnya. Oke, seperti itu dulu. Oke, untuk tampilannya mungkin akan saya tunjukkan saja teman-teman. Untuk yang pertama ada exam ya. Nah, kalau yang exam tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau di OS X ya. Ini kalau kalian menggunakan Mac, mungkin tampilannya nanti seperti ini. Kalau kalian menggunakan Windows mungkin agak sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi tidak perlu terlalu khawatir dengan tampilannya atau interface-nya seperti apa. Yang jelas nanti di sana mungkin ada beberapa panel ya atau tab. Nah, ada beberapa pilihan di sana untuk menjalankan shapernya. Yang kita butuhkan itu hanya dua saja. Maksudnya di sini ada beberapa bagian nanti yang ditunjukkan. Kalau tidak salah di Windows itu ada 4 ya, kalau tidak salah. Termasuk FileZilla juga ya. Nah, tapi yang teman-teman perlu perhatikan hanya di dua bagian saja, yaitu di bagian database shaper-nya dan web shaper-nya. Nah, di sini kita menggunakan Apache sebagai web shaper-nya dan MySQL sebagai database shaper-nya ya, teman-teman. Oke, jadi kegunaannya seperti apa? Seperti ini, saya tunjukkan dulu. Misalkan kalau saya buka alamat di sini 127.0.0, oke, seperti ini. Ini adalah alamat IP lokal saya. Jadi IP lokalnya itu adalah 127.0.0.1. Punya teman-teman juga seperti itu. Jadi ini adalah IP lokal kita ya teman-teman. Nah, di sini kita tidak bisa mengakses halamannya. Kenapa? Karena kita belum mengaktifkan local web server-nya. Nah, kalau misalkan local web server-nya sudah saya aktifkan yang bagian ini, saya start ya misalkan. Oke, tunggu sampai nanti bagian ini berubah berwarna hijau ya teman-teman. Nah, kalau sudah berwarna hijau, itu artinya local web server-nya itu sudah aktif atau sudah dijalankan. Seperti itu. Oke, kalau misalkan kita, oke ini tidak saya reload, dia otomatis ya langsung reload otomatis. Oke, jadi kalau misalkan ini saya hapus, kemudian saya reload lagi ya tetap sama ya. Jadi karena saya sudah mengaktifkan local web server-nya, otomatis lokal IP lokal saya di sini yang saya jalankan tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah dashboard untuk aplikasi exam-nya ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa menu, mungkin nanti teman-teman bisa dilihat-lihat ya menu-menunya apa saja. Oke, kemudian selanjutnya yang ingin saya tunjukkan adalah phpMyAdmin. Ini adalah menu untuk mengakses database-nya. Jadi database yang kita gunakan di sini adalah MySQL atau MariaDB. Nah, kalau saya klik, ini tidak akan bisa. Kita tidak bisa mengakses database-nya
alias di blok ya. Kenapa? Karena kita belum mengaktifkan database servernya. Oke. Misalkan kita akan mengaktifkan database servernya di sini ya. Jadi MySQL database ini adalah database servernya. Akan saya aktifkan, saya jalankan. Kita tunggu sampai dia berwarna hijau. Oke, sudah berwarna hijau. Kita coba jalankan ya teman-teman di sini. Mungkin saya akan lakukan reload. Nah, jadi karena kita sudah menjalankan database servernya, yaitu MySQL atau MariaDB ini, sehingga kita sudah bisa mengakses database kita. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah kegunaan exam ini supaya kita nanti bisa menjalankan program kita di lokal server kita ya. Kemudian kita juga bisa mengakses database kita di lokal servernya, di laptop kita ya, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang bagian berikutnya adalah text editor. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan VS Code. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman ingin menambahkan file, bisa menggunakan icon yang ada di sini ya teman-teman. Oke, mungkin ini ada beberapa menu ya. Nanti bisa, kalau kalian mau open folder, mungkin bisa diklik ini atau menggunakan menu yang ada di atas ini. Silahkan saja nanti. Kalau kalian mau membuka proyek kalian juga bisa menggunakan file, kemudian nanti open yang ada di sini ya teman-teman. Kalau mau buat file, nanti menggunakan icon yang ada di sini. Bisa juga langsung di sini, file, new file. Oke. Kalau mau buat directory, nanti bisa menggunakan icon yang ada di sini. Oke, seperti itu. Nanti mungkin teman-teman bisa explore lebih jauh mengenai text editor VS Code ini ya, seperti apa. Kemudian ada beberapa plugin juga kalau sekiranya itu bisa membantu proses pengembangan. Mungkin bisa teman-teman lakukan instalasi atau pemasangan ya teman-teman. Oke, next berikutnya adalah browser ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Teman-teman bisa menggunakan browser yang lain, silahkan saja. Dan saya pikir teman-teman semuanya sudah tidak heran lagi, tidak awam lagi dengan yang namanya browser ya teman-teman. Jadi karena teman-teman sudah terbiasa dengan browser, saya pikir saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh tentang browser ini. Nah, untuk video berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana cara menjalankan proyek kita ya, seperti itu. Yang pastinya di sini kita berkenalan dulu dengan kebutuhan-kebutuhan selama proses pengembangan nanti. Oke teman-teman, saya pikir untuk video yang pertama cukup sampai di sini. Sekiranya jika video ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman, silahkan dibagikan ke teman-temannya yang lain, sehingga teman-teman yang lain bisa mengikuti proses belajar juga dan bisa menjadi developer web yang hebat. Oke, silahkan nantikan video berikutnya dan terima kasih. Sampai jumpa.